Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Apa nahmaduhu wa itu, Kang? Bubur. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam nahmaduhu wa warahmatullahi nasta'inuhu wa wabarakatuh. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh setiap waktu yang tidak terbatas banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan kesehatan dan banyak lagi nikmat yang lain. Maka sudah terpantasnya, sudah seharusnya dan sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat itu selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini, pagi ini kita mentadaburi, membahas gramatika daripada Al-Quran surah 59, surah Al-An'am ayat 59 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita didampingi oleh Ibu Sutrisni Bahri. Selamat Bu, sudah menjelaskan kepada kami. Kita bahas ayat berikutnya, kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr wa ma taqsutu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ya. Kemudian wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr. Arti Dia mengetahui apa yang di daratan, apa yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala radbi wala illa fi kitabum mubin. Tidak jatuh sebutir pun dalam kegelapan, ke dalam kegelapan bumi, tidak ada satu yang basah, tidak ada satu yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Al-An'am 59. Firman-Nya yang mengatakan kepada kita, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ayat ini dijelaskan pula bahwa di dalam surah Al-An'am ayat 58 dijelaskan di situ
Qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Katakanlah, qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Kalau sekiranya ada padaku tentang azab yang kamu minta untuk disegerakan, tentu diselesaikan Allah urusan yang ada di antara aku dan kalian. Wallahu a'lamu bizzalimin. Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Kemudian Allah menjelaskan juga dalam surah Al-Qasas ayat 76, Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi mal in mafatihul latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Di situ dikatakan sesungguhnya Qarun adalah kaum Musa, maka dia berlaku aniaya terhadap mereka, terhadap orang pengikutnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita yang perlu diperhatikan itu adalah wa atainahu min kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil qurba. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat untuk dipikul oleh sejumlah manusia yang kuat. Kemudian izqala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Nah, ini satu peringatan bagi kita, jangan suka membanggakan diri dengan apa yang kita miliki, artinya jangan sombong. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Dalam surah Jin ayat 26 dan 27 Allah menjelaskan kepada kita, alimul ghaibi fala tuzhiru ala ghaibihi ahada. Tiadalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib, dan maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Artinya yang mengetahui gaib hanyalah Allah saja, yang lain tidak mengetahui. Kalau ada orang mengaku, itu janganlah Anda percaya tentang orang yang mengaku tahu yang gaib. Itu adalah biasanya orang mengaku mengetahui yang gaib itu adalah dukun atau tukang tenun dan sebagainya. Illa manir tado mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfi rasada. Kecuali kepada rasul yang diridhonya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Kemudian dalam surah Al-Luqman Allah berfirman, surah Al-Luqman ayat 34 mengenai tentang di sisi Allah, dari segala pengetahuan yang gaib itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut wa innallaha alimun khabir. Katakan di situ innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu termasuk suatu yang gaib. Wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham. Dialah yang menurunkan hujan, dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dalam kandungan apapun. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghada. Tiada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Maka janganlah kita mengatakan besok pasti aku begini, begitu dan sebagainya. Harus diikuti dengan insya Allah besok kita mau begini. Artinya izin Allah yang perlu diperhatikan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi
ardin tamut, dan tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Kemudian dijelaskan pula bahwa semuanya itu adalah diciptaan Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 101 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ar. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Di situ dikatakan badi'us samawati wal ar. Dia menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Wa khalaqal kulli syai'i, dia menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan mengetahui segala sesuatu. Jadi ada yang mengklaim bahwa Allah mempunyai anak, tapi jawabannya Allah tidak punya istri dan punya dia yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada dia mengetahui segala sesuatu. Kemudian ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tuhfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata orang yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengetahui yang gaib, dan segala bentuk yang gaib diketahui oleh Allah, hingga sampai pandangan mata seorang pun dia mengetahui dan apa isi yang disembunyi dalam hatinya. Kemudian dalam ayat berikutnya, penjelasan berikutnya, firman-Nya wala habbatin fi zulumatil ari wala rabbatin wala ya'isin illa fi kitabim mubin. Jadi tidak ada jatuh sabutir pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula yang basah maupun yang kering, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Kemudian penjelasannya di situ di dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba bim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun menimpa di bumi, tidak pula atas diri sendiri, melainkanlah tertulis dari Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Yang demikian itu adalah bagi mudah bagi Allah. Karena semuanya sudah tercatat, maka semuanya diketahui oleh Allah, karena yang memerintah adalah Allah untuk mencatatnya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 92 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, autus kitas sama'a kama za'amta alaina kisapan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu jatuhkan berkeping-keping dari langit, ya, sekeping-keping di atas kami, sebagaimana kami katakan kepada kamu, datangkan Allah dan malaikat di hadapan mereka, ya, dengan di hadapan muka kami. Itu kata orang-orang orang munafik, orang musyrikin minta datangkan dalam bentuk azab dengan jatuhnya berkeping dari langit, atau dia minta datangkan Allah atau malaikat, ya, karena dia ingin membantah keberadaan Allah, ayat-ayat Allah, dengan meminta permintaan yang tidak masuk di akal kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berdoa, orang musyrik itu dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai au tina bi'azabin alim. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrikin berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dia adalah benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit dan datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Itulah doa orang miskin, karena dia tidak orang musyrik, karena dia tidak percaya terhadap Allah. Kemudian dia menantang lagi, wa yaqulun, mereka berkata,
mata hazal wa'du in kuntum shodiqin. Kapankah datangnya janji ini jika kamu adalah orang yang benar? Mereka berkata kepada Nabi, nantang Nabi, kapan janji itu datang? Nah, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 21, wa min say'in illa indana khazainuhu wa ma yunazziluhu illa biqadarin maklum. Di situ dikatakan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya, kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Itu jawaban mereka minta disegerakan turunan, Allah menurunkan sesuatu dengan ukuran tertentu, apapun sesuatu di situ. Kemudian dalam surah Al-An'am 50 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Itu dikatakan kul, katakanlah hai Muhammad, la aqulu lakum indi hazainullahi wala a'lamul ghaibi. Aku tidak mengatakan bahwa perbendaharaan Allah ada pada sisiku. Kemudian wala a'lamul ghaib, dan tidak pula mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Ittabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali kepada apa yang diwahyukan kepadaku. Al-Ayah surah Al-An'am ayat 50, itu bagian awal ayat itu. Kemudian dalam surah Hud Allah berfirman 8 ayat 80 dan 81 dikatakan, kul lau anna li bikum quwatan au awi ila ruknin syadid. Ini bercerita Lut. Nabi Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentulah aku lakukan. Tapi kata Lut, apa kata Lut? Qalu, ya Lut, kata dia mereka, para utus datang, para mereka datang. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasillu ilaik fa asri bi ahlika bikit'in minal laili wala yaltakif minkum ahadun illam ra'atak innahu musibuha ma asabahum inni mau'idahum minni yaudhahumus subuhu alaisa subuhu biqarib. Para ekat datang kepada Lut, apa katanya? Inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-sekali mereka tidak dapat mengganggu kamu. Maka diperintahkan di situ, Fa'asri bi ahlika bikit'im minal laili wala yaltakib minkum ahadun illam ro'atak. Itu dikatakan, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga, pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Jangan ada seorang pun yang tertinggal kecuali istrimu. Jadi istri Nabi Lut yang tertinggal dan orang-orang yang ingkar. Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya akan ditimpakan azab yang menimpa mereka. Inna mau'idahum subuh. Jadi artinya sesungguhnya saat jatuhnya azab itu kepada mereka di waktu subuh. Kemudian dikatakan itu alaisa subhu biqarib. Nah, bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, jadi inilah contoh-contoh penjelasan dari ayat 59 Al-An'am bahwa yang mengetahui yang gaib itu adalah Allah, dan dia tidak ada yang mengetahui selain dia, yang apakah di bumi, di laut, di darat, ya, waktu malam dan waktu subuh dan waktu di bumi yang dituruni segala macam, Allah lah yang Maha mengetahui. Oleh karena itu janganlah percaya kalau ada seseorang mengetahui yang gaib
itu adalah pekerjaan setan. Itu ada dukun yang mau menipu kita. Oleh karena itu janganlah terpedaya oleh langkah-langkah setan. Nah, kalau sudah kita memahami ayat ini, maka mudah-mudahan kita dapat mengerti dan memahaminya bahwa kita tidak bisa diperdaya lagi dengan orang-orang yang mengaku tentang dia mengetahui sesuatu padahal dia tidak mengetahui. Itulah yang jadi perhatian kita bahwa yang gaib itu pasti ada, yang benar itu Allah, semuanya Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, marilah kita beristiqomah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran agar kita paham apa yang disampaikan oleh ayat-ayat ini sehingga kita mendapat penjelasan yang baik bagi kita dan memahami maksud kandungannya dan kita dapat mengamalkannya, kita terhindar dari larangan-larangan apa yang ada dalam Quran, semua perintahnya kita laksanakan. Dengan catatan semuanya itu kita minta pertolongan pada Allah supaya hati kita tetap istiqomah dalam membahas Al-Quran ini sampai hayat mendatang, ajal menjemput kita. Itulah harapan kita semua sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini memberi manfaat pada kita, dapat meningkatkan keimanan kepada kita, kemudian kita bersyukurlah kepada Allah atas kesehatan yang kita kita peroleh pada ini. Kita doakan saja supaya teman-teman kita yang dalam keadaan sakit diberikan kesehatan yang sempurna, yang dapat bergabung kepada kita untuk membahas ayat-ayat ini. Amin. Kita tutup dengan pembicaraan kita ini dengan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah supaya apa yang kita bahas menjadi berkah dan dirahmati Allah dan diridhoi Allah, dan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.